Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Pak Asep Rudi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akan tetapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Yang artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari bab ketiga, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Silakan dibuka ya bukunya ya, bab 3. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mengetahui arti dan makna sholat. Ya, harapan Bapak nanti kalian mengerti arti dan makna sholat. Yang kedua, peserta didik mengetahui arti dan makna zikir. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu peserta didik dapat memahami bahwa sholat dapat meraih ketakwaan. Itu merupakan tujuan pembelajaran. Kemudian kita sudah memasuki makna sholat dan zikir. Itu yang pertama. Pertama yaitu makna sholat dan zikir. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu bagian A, yaitu makna sholat. Apa sih sholat? Nah ini, secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan. Itu merupakan secara bahasa dari sholat. Adapun secara istilah, sholat dapat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian, pentingnya sholat. Yang pertama, sholat adalah tiang agama dan memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Jadi yang namanya sholat itu diibaratkan sebagai tiang agama. Ya. As-sholatu imadduddin. Kemudian yang kedua, sholat yang dikerjakan dengan khusyuk membantu menjaga ketentraman hati. Seseorang yang melakukan sholat dengan khusyuk akan mendapatkan ketentraman dalam hati. Ya, makanya ketika sholat itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin
kita melakukannya dengan khusyuk. Kemudian yang ketiga, sholat mendorong kita untuk berpikir bersih, berada di jalan yang benar, dan menjaga diri dari pelaku keji dan mungkar. Ya, yang namanya sholat itu akan akan membuat kita menjadi bersih pikirannya, berada pada jalan yang benar, dan akan tercegah. Tercegah dari apa? Dari perilaku keji dan mungkar. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu sholat bukan hanya menjalankan kewajiban. Memang sholat adalah kewajiban kan? Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat karena sholat itu merupakan rukun iman. Rukun apa? Rukun Islam. Ya betul, rukun Islam ya. Yang pertama apa rukun Islam? Ya betul, yang pertama itu membaca syahadat. Sholat ini rukun yang kedua ya. Jadi sebagai umat muslim wajib melaksanakan sholat. Tapi ya, sholat bukan hanya menjalankan kewajiban saja, bukan hanya sekedar kewajiban saja, tetapi juga sebagai sarana menyadarkan diri akan kebesaran dan keagungan Allah. Kita sebagai hamba harus tunduk, harus mengakui, harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat sholat. Apa saja manfaat sholat? Yang pertama, sholat membangun jiwa yang kuat melalui zikir. Kekuatan jiwa menghasilkan kesabaran, ketenangan, dan kerelaan hati dalam menjalani kehidupan. Kemudian sholat melambangkan keyakinan dalam hati dan ketergantungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, melaksanakan sholat dengan benar sesuai rukun dan syaratnya mencegah dari perbuatan buruk. Itu penjelasan sekelumit atau ringkasan dari manfaat sholat. Sebenarnya banyak ya manfaat dari sholat itu sendiri ya. Kemudian lanjut, dalil Al-Quran tentang sholat ya. Ini yang sudah termaktub dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Ya. Artinya, bacalah kitab atau Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu salah satu dalil Al-Quran tentang sholat. Hadis tentang keutamaan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman,
dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Kemudian hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sholat 5 waktu akan membersihkan dosa-dosa orang yang memeliharanya dengan baik. Seperti orang yang mandi 5 kali sehari sehingga tidak ada kotoran yang tersisa. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Itu penjelasan tentang hadis tentang keutamaan sholat. Ya, jadi sholat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam, yang memberikan ketentraman hati, menjaga kita dari perbuatan buruk, dan menjadi sarana untuk menyadarkan diri akan kebesaran Allah. Pelaksanaan sholat yang benar dan khusyuk dapat memberikan cahaya, petunjuk, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah anak-anak, jadi yang namanya sholat itu apa? Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai muslim, itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ya, semoga kita selalu istiqomah, bisa menjalankan perintah-perintah Allah untuk menggapai ridhonya. Ya, mungkin untuk hari ini cukup sekian dari Bapak. Semoga apa-apa yang tadi Bapak sampaikan semoga bisa bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.